Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar yang terhormat dan kita banggakan bersama-sama, Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UM, para asisten, staf ahli, kepala OPD yang hadir saat ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Hari ini juga hadir narasumber dari LPDB, juga dari Asosiasi Notaris yang saya hormati. Bapak dan Ibu peserta rapat, ini ada Pak Camat, Pak Kepala Desa, Kepala Kelurahan, serta seluruh perangkat yang melalui daring yang saya cintai dan saya banggakan. Dikopin ini adalah merupakan wadah perjuangan gerakan koperasi yang kebetulan saya mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Koperasi Wilayah Jawa Timur. Sebagaimana Kepres 6 2011, Dikopin ini adalah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai advokasi, fasilitasi, dan edukasi terhadap seluruh gerakan koperasi. Maka hadirnya Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Blitar, ini adalah bagian daripada tupoksi Dikopin. Lalu apa tentang hadirnya koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini? Beberapa minggu atau bulan ini terjadi banyak satu tafsir. Ada yang hadirnya ini membuat kita senang, tapi di satu sisi tidak sedikit juga yang galau. Untuk itu Dikopin mencoba untuk memberikan satu pokok pikiran pada hari ini, khususnya di Kabupaten Blitar. Kenapa kita hantar dengan tantangan PS Peluang? Ya, coba kita pelajari bersama-sama. Pelaku-pelaku yang akan mendapat tugas dalam membentuk koperasi ini betul-betul memahami apa sih koperasi itu. Karena pilar ekonomi Indonesia itu ada 3. Koperasi, swasta, BUMN, atau BUMD, kalau di bawah namanya BUMDes. Dan koperasi ini mempunyai satu perlakuan yang berbeda. Karena koperasi ini adalah dari, oleh, untuk. Dimiliki oleh, dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau swasta adalah pribadi, kalau BUMN adalah milik pemerintah. Maka yang jelas kehadiran koperasi ini harus kita apresiasi. Kebetulan Presiden Prabowo yang menginginkan kesejahteraan rakyat ini melalui koperasi sebagai sokoguru dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada kredit yang sekarang lagi booming di pedesaan, bahkan ada pinjol, rentenir, dan sebagainya. Ini adalah untuk memotong akibat daripada proses-proses yang kita sebut di depan. Untuk itu dalam implementasi harus benar-benar kita lakukan dan kita kawal agar program ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Artinya jangan sampai salah menerjemahkan. Kalau sampai salah menerjemahkan dari atas sampai ke bawah, tujuan yang baik ini tidak akan terwujud, justru akan menjadi malapetaka yang ada di bawah. Ini yang harus menjadi kita apresiasi. Kepedulian Presiden Prabowo yang menginginkan
kesejahteraan rakyat melalui koperasi sebagai soko guru yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada kredit harian, pinjaman berbunga tinggi, seperti rentenir, pinjol, dan sebagainya. Ini yang menjadi apresiasi awal. Sayangnya di balik semangat ini ada beberapa hal yang perlu dicermati. Dengan seksama agar program koperasi desa Merah Putih ini benar-benar membawa manfaat tanpa menciptakan beban tambahan bagi masyarakat desa, baik itu pada level pemerintah desa, pengelola koperasi dan masyarakat desa itu sendiri, kalau sampai salah menerjemahkan sebagaimana kita sampaikan di depan tadi. Tapi prinsip awal yang harus kita lakukan ini, Pak Bu Kadis, tugasnya adalah membuat wadah gerakan koperasi dulu. Legal, jadi legal standingnya dulu yang harus kita siapkan. Terkait dengan usahanya bagaimana? Nanti kita bicarakan dengan tim-tim. Ya. Jangan sampai, kalau sekarang ini dasar hukum kita kan inpres ya. Mestinya di bawahnya harus ada surat edaran Mendagri dan seterusnya. Kalau tidak salah inpres ini desnya di Kemenko Pangan ini, bukan di Kemenkop. Kalau tidak salah, saya belum begitu. Ini yang menjadi pertama. Jadi di Kemenko Pangan ini. Maka dalam konteks ini prinsipnya koperasi menjadi motor yang sangat tepat dan efektif untuk menciptakan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di seluruh pelosok desa di Indonesia. Bayangkan, kalau terbentuk koperasi ini dengan baik, mental pengurusnya baik, mental pembinanya baik, aturannya baik, seluruh kekuatan ekonomi nanti tertumpu di desa. Satu putaran di desa ini ekonominya 1 bulan itu miliaran. Anggaplah 1 kakak 1 bulan kebutuhan hidupnya 500.000. Kalau mungkin dalam satu desa ini berapa kakak tinggal mengalihkan. Tapi kuncinya di mental. Untuk apa kita melahirkan satu koperasi desa, tapi kalau mental masyarakatnya masih individualisme. Karena koperasi itu beda dengan yang lain. Koperasi kuncinya cooperation, artinya gotong royong. Semangat yang dibangun menolong, saling membantu. Kalau lahirnya koperasi nanti masih berperilaku individualisme, lulu gue tidak ada artinya. Tapi kalau kita saling menolong, seluruh potensi kekuatan yang ada di desa ini, bagaimana kita perdayakan melalui koperasi. Belanja yang koperasi, menjual koperasi, seluruh kepentingan melalui pintu koperasi. Ini akan menjadi sejahtera yang ada di desa-desa itu. Inpres ini menetapkan percepatan pembentukan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Jadi ada batas waktu. Melalui Inpres ini diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis, optimalisasi dan percepatan pembentukan mulai pendirian, pengembangan dan revitalisasi. Ya. Ada 80 koperasi, nanti akan kita jelaskan. Ada 3 pilihan, membentuk baru, ya, menguatkan yang sudah ada atau merevitalisasi yang sudah ada. Tapi bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Semua ada tantangan dan peluangnya. Ini 2 pandangan dari Dikopin. Pro dan kontra. Jadi dengan lahirnya Inpres 9 tahun 2025 ini tidak sedikit yang pro, tapi juga banyak yang kontra. Ini coba kita ulas satu persatu. Pandangan pro kontra terhadap koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, pandangan pro-nya ini yang pertama adalah revitalisasi ekonomi desa dan masyarakat. Kopdes Merah Putih dianggap sebagai solusi konkret untuk memperkuat ekonomi desa berbasis partisipasi anggota. Karena koperasi itu dimiliki dari oleh untuk. Jadi kuncinya di anggota, bukan di perangkat desa. Lalu pertanyaannya bagaimana? Masyarakat ini maukah menjadi anggota? Ini tugas perangkat desa yang memberikan pemahaman. Karena sumber modal itu didapat dari anggota sebagai pemilik. Anggota sebagai pengguna. Anggota sebagai pengawas. Anggota sebagai pengurus. Lain dengan BUMDes. Kalau kita mengacu pada Undang-Undang 2592. Undang-Undang tentang Ciptaker. Dan yang terakhir Undang-Undang nomor 4.
tahun 2023 tentang P2SK. Ini yang harus dipahami. Jadi kuncinya masyarakat. Dipetakan berapa jumlah masyarakat desa itu. Berapa kakak? Minimal 1 kakak 1 lah. Dijadikan anggota. Supaya tidak memberatkan, karena simpanan pokok dan wajib adalah equity modal sendiri, maka jangan sampai memberatkan anggota. Nanti LPDB akan masuk di dalam bahasa hutang. Kalau di hutang nanti, kalau di dalam Permenkop 8 2003 ada batasan maksimal ini Pak LPDB. Pertanyaannya kalau modalnya kecil lalu hutangnya besar, ini berarti kita melawan aturan. Bahkan nanti di dalam Undang-Undang P2SK akan diawasi OJK. Apakah desa mampu untuk diawasi OJK? Ini yang harus menjadi pemikiran para tokoh-tokoh dalam musdis nanti. Ini namanya desharmonisasi. Kita bicara di Kopin ini adalah fungsi advokasi. Kalau ingin modalnya besar, supaya hutangnya besar, berarti ya harus seluruh perangkat masyarakat ini dilibatkan untuk diajak bicara, diberi kesadaran. Ayo kita bersama-sama mendirikan koperasi di desa, sampean sebagai pemilik, sampean sebagai pengguna, sampean sebagai pengawas, sampean sebagai pengurus, untuk kita libatkan diajak bicara. Dengan Kopdes, masyarakat di desa tidak lagi sekedar objek pembangunan, tetapi subjek yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi, secara bergotong royong. Ini pandangan pro-nya. Kopdes Merah Putih dapat mendukung usaha mikro di desa, baik itu dalam bentuk modal, pemasaran atau pengelolaan usaha secara bersama-sama. Maka pemerintah berbaik hati. Di dalam hal ini kalau memang modalnya kurang, tapi modalnya tetap dari anggota. Kalau modalnya kurang, pemerintah memberi fasilitas melalui pinjaman yang nanti akan kerjasama dengan Himbara, himpunan bank-bank milik negara. Tapi itu utang loh, bukan modal. Namanya utang wajib mengembalikan. Utang loh. Hutang itu balik nih. Lalu kalau tidak balik nih, siapa yang bertanggung jawab? Dan itu uang negara, uang APBN, termasuk LPDB ini. Jangan sampai muncul persoalan nanti tatkala hutang tidak balik. Mental masyarakat, wah ini kan duitnya negara, hibah tidak balik nih, melebu penjara massal ini nanti. Ini saya jelaskan di sini Pak ini. Equity ini modal sendiri muncul dari anggota. Kecuali lah uang Himbara ini langsung perintahnya Inpres adalah modal, dimodali oleh negara. Ini beda lagi. Ini hutang. Ini dari sisi pemahaman di Kopin sebagai advokasi. Kopdes Merah Putih dapat mendukung usaha mikro ini dan koperasi desa ini dapat membangun kemitraan dengan lembaga atau institusi lain seperti bank, lembaga pendidikan, atau organisasi swadaya masyarakat untuk memperluas jaringan dan akses ke sumber daya yang lebih besar. Jadi kerjasama lintas koperasi, kerjasama lintas lembaga ini memang dibenarkan. Banyak desa memiliki kekayaan alam yang belum dikelola secara maksimal. Kopdes Merah Putih dapat menjadi wadah untuk memanfaatkan sumber daya alam lokal seperti hasil pertanian, peternakan, kerajinan tangan. Ini bagaimana bisa dikelola oleh koperasi sebagai operator. Kalau satu desa ini kemampuannya hanya produksi, ya jangan menjadi marketing. Contohnya kalau di Kademangan, Rejo Winangun, ini kan banyak UKM. Ini produksi, ya sudah produksi. Lalu marketingnya desa yang lain. Maka di dalam koperasi itu ada 3-5 unsur. Koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi simpan pinjam, yang satu konsumen. Sehingga artinya apa? Masing-masing kecamatan, masing-masing desa bisa kerjasama sesuai dengan keahlian, potensi yang ada di desanya. Jangan dipaksakan. Koperasinya tidak mampu memproduksi, tapi membuat koperasi produksi. Yang akhirnya produksinya jauh kalah bersaing dengan koperasi yang sudah unggul. Maka sesuai amanat konstitusi dan sinergi program nasional, program ini menempatkan koperasi di jalur konstitusional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar utama ekonomi nasional. Nah, untuk mewujudkan ini, Kopdes dapat menjadi tameng bagi rakyat kecil menghadapi
liberalisasi ekonomi global yang sekarang masyarakat kita itu sudah mulai melupakan yang namanya gotong royong. Melalui koperasi inilah kita harus mampu untuk menjadi bagian kembali kepada jati diri karakter bangsa kita, saling menolong, saling membantu, dan saling memiliki. Ini pandangan kontranya. Nanti pro-nya tadi, ya ini kontranya. Pandangan pro kontra terhadap koperasi desa. Pendekatan top down yang kurang mendengarkan aspirasi lokal ini sangat bahaya, Pak. Karena koperasi itu biasanya muncul dari bawah. Dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Nah ini peran kepala desa, peran camat, peran kepala dinas terhadap sosialisasi ini kepada masyarakat. Karena masyarakat kita ini ya seperti ini, kadang-kadang diajak seperti ini, bahasa ini dibiayai oleh negara. Mentalnya balik, oh oke, nanti saya dapat berapa juta. Jadi sudah terjadi ya salah tafsir. Lek duitnya negara, wingko wis ndak balik. Nah ini ya akan terjadi jilid kedua KUT tahun 98. Pendekatannya bukan top down. Ya, ini yang harus Yang kedua tumpang tindih dengan BUMDes. Sudah ada BUMDes, kok masih ada koperasi. Padahal potensi BUMDes di desa ini sudah maksimal. Bahkan sudah tidak sedikit yang mampu untuk memberdayakan ekonomi rakyat di pedesaan. Lalu bagaimana nanti peran BUMDes kalau ada koperasi? Ini yang harus disinkronkan. Yang ketiga, tidak sinkronan terhadap regulasi dan jati diri koperasi. Tadi yang kita sebut di depan tadi. Tapi yang jelas banyak sekali tabrakan desregulasi. Kalau kita telaah Undang-Undang 2592, namun demikian di Undang-Undang Koperasi sekarang ini masih dalam draft pembahasan. Undang-Undang 2592 ini sebetulnya sudah digantikan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Tapi oleh Jawa Timur diuji ke Mahkamah Konstitusi. Tidak ada satupun pasal yang tertinggal. Semua dibatalkan. Akhirnya sekarang sementara pakai Undang-Undang 25 sampai Undang-Undang yang baru muncul. Sekarang dibahas. Dibahas, diinisiasi oleh Balek. Ya. Balek, alhamdulillah Jawa Timur juga menjadi bagian tim pokok pemikir. Ya. Yang keempat, kurangnya kepemilikan dan tanggung jawab ini Pak, yang bahaya ini. Lahirnya satu koperasi ini saling memiliki dan harus bertanggung jawab. Ini kembali kepada mental manusianya. Maka kemarin pada saat saya dimintai pendapat oleh Bu Gubernur, saya jawab sebaiknya untuk kegiatan ini ada 7 jenis usaha. Kalau ya saya 7 jenis usaha, yang satu dicoret saja itu. Apa itu? Simpan pinjam. Ini yang menjadi biang kerok persoalan. Simpan pinjamnya dicoret saja melalui surat edaran Pak Mendagri. Yang kelima, tumpang tindih regulasi yang membingungkan tadi kita sebut di depan tadi ini menjadi pro. Ya, apa kontra? Yang keenam, ketidakcocokan dengan kebutuhan lokal. Jadi hadirnya koperasi ini justru tidak sesuai dengan kebutuhan lokal karena setiap desa CJ Desa Mowocoro. Kalau model-model sosialisasi seperti ini kalau di Kabupaten Blitar saya yakin akan tercapai. Yang ketujuh, skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap pengelolanya. Ini yang sangat bahaya. Karena mengelola koperasi ini hubungannya trust. Kalau mungkin kepala desa menunjuk si A, si B menjadi pengurus. Karena menunjuk ini ditunjuk oleh Musdes. Kalau koperasi sebetulnya kan prosesnya harus melalui pra-RAT, pra-rapat anggota, pendirian koperasi, sehingga yang memilih itu masa pemilik. Tapi kalau ini dipilih oleh seseorang dan yang dipilih ini tidak dipercaya oleh masyarakat, ini sangat membahayakan. Ini saya bicara, ini kajian ilmiah, bukan asal bicara saja. Yang kedelapan, isu penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparan terhadap koperasi ini. Karena wewenangnya yang berlebihan, sehingga arogan yang akhirnya menyebabkan satu proses persoalan di bawah. Dan apalagi namanya jabatan itu tidak akan abadi selama-lamanya. Dan koperasi ini berkesinambungan jangka panjang. Yang kesembilan, keterbatasan SDM terhadap pengelolaan koperasi yang berjati diri dan inovatif. Kalau SDM-nya tidak ngerti tentang koperasi, tidak ngerti tentang jati diri koperasi, lalu dipasrai mengelola koperasi, lalu cara pengelolaannya seperti mengelola swasta, ini juga sangat bahaya. Nah, kaitan pro dan kontra dan tantangan peluang,
Ini saya coba untuk membuat satu sandingan dari aspek ya kelembagaan, ya. Pro-nya revitalisasi ekonomi rakyat. Ini sangat luar biasa. Kontranya tumpang tindih dengan BUMDes. Ini tumpang tindih ini kontranya. Tantangannya integrasi kelembagaan. Bagaimana kooperasi dengan BUMDes? Apa tetap berjalan dewe-dewe atau salah satu dimatikan? Lah, ini sederhana saja. Ini yang menjadi musyawarah desa. Ya, peluangnya membentuk koperasi desa berbasis kawasan. Nah, ini masukan dari Dekopin. Ini kajian yang kita lakukan di Jawa Timur. Aspek SDM, ya, memberdayakan masyarakat. Jadi masyarakatnya harus menjadi bagian yang harus kita ambil. Kontranya, SDM-nya belum siap. Tapi dipaksakan untuk menjadi pengelola ini, apa enggak bahaya? Tantangannya berarti kalau belum siap kita harus melakukan pendidikan koperasi, lakukan pendidikan. Maka seluruh anggota yang ingin menjadi anggota koperasi, syaratnya harus punya sertifikat pendidikan koperasi. Lalu dinas bagaimana kalau tidak mampu mendidik? Lah, Dekopin ini harus dilibatkan. Karena Dekopin ini punya perangkat namanya Lembaga Pendidikan Koperasi. Lapenkop itu. Jadi peran Dekopin ini bukan ingin dilibatkan, tapi kalau ingin aman, libatkan Dekopin. Lalu peluangnya adalah membangun SDM koperasi berbasis pendidikan berkelanjutan. Caranya apa? Pengelola-pengelola jadi desa nanti didiklat dulu, diuji dulu. Setelah lulus sertifikat, baru dia ditugasi untuk menjadi pengelola yang kebetulan di Dekopin kita juga punya lembaga namanya asesor. Aspek pendanaan, potensi akses ya, pembiayaan mikro lebih mudah. Nah, ini pro-nya lebih mudah, apalagi tadi disampaikan ya modal ini dari salah satu pinjaman modal awal adalah kontranya adalah modal awal minim ya atau pinjaman. Ini pinjaman ini yang sangat berbahaya. Kalau pinjaman tidak bisa dikelola dengan baik, bahkan statementnya Pak Wamenko pada saat beliau sosialisasi di salah satu tempat yaitu nanti bisa dalam 2 tahun sudah untung berapa kali lipat gitu loh. Nah ini kalau saya tidak bisa itu, saya tidak bisa. Untung tergantung karena modal besar pun kalau pengelola tidak bisa mengelola dengan baik terjadi over likuiditas. Uang ini tidak akan bergerak. Tapi kalau mengelolanya gerusah-gerusu sembrono, akhirnya tidak balik juga akan terjadi berantakan. Maka peluangnya skema pembiayaan berbasis koperasi ini adalah yang paling kuat ada dimiliki oleh anggota dengan pinjaman sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam potensi desanya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan 5 miliar, siap. 4 miliar, siap. Bae ning kono duwite ra kangge. Padahal uang ini terjadi inflasi. Kalau inflasinya tinggi, nilai-nilainya akan menjadi turun. Aspek politik. Ini sudah sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Kontranya potensi politisasi. Hadirnya koperasi ini kalau sampai dipolitisasi penggerakan politik ini sangat bahaya ke depannya. Independensinya gerakan koperasi, adapun peluangnya adalah Kopdes jadi alat kedaulatan ekonomi. Ini yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya dari sisi infrastruktur. Bisa mendorong digitalisasi desa. Tapi kontranya sarana dan prasarana yang kurang. Internet tidak masuk ke kampung. Pelayanan berbasis digital. Tapi ternyata tidak bisa diakses oleh anggota. Akhirnya tujuan yang sebagaimana kita sampaikan tadi akan menjadi persoalan. Tantangan adalah keterbatasan teknologi di desa yang ada koperasi itu. Ini kaitan pro kontra dan tantangan peluang. Penjina nanti bisa mengambil pro-nya atau mengambil kontranya atau mengambil tantangannya. Paling tidak kita sudah memberikan pokok pikiran. Pengembangan koperasi desa berbasis kawasan yang nah ini juga sangat kita pahami. Pendekatan partisipatif, libatkan masyarakat sejak awal. Ini penting sekali, libatkan masyarakat sejak awal. Masyarakat yang mana ini? Yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai ketokohan, dan mempunyai satu potensi, mempunyai capability
mempunyai reputasi, dan mempunyai koneksi. Jadi yang mempunyai kemampuan jangan hanya yang dekat, jangan hanya yang suka bengok-bengok, jangan yang suka hanya menonjol saja. Jadi 3 karakter, mempunyai capability, mempunyai kemampuan berpikir, baik dari sisi organisasi, kelembagaan maupun bisnis. Tapi yang kedua juga yang mempunyai reputasi. Karena kalau tidak mempunyai reputasi, banyak bicara, tidak ada digubris. Tidak digubris itu nanti akan muncul masalah. Dan yang ketiga adalah punya koneksi, punya jaringan. Jangan sampai koperasi desa ini hanya menjadi juara lokal, juara di desa itu. Ada juara tingkatan yang lebih mendorong ke tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bila perlu tingkat nasional yang tujuannya adalah memakmurkan rakyat desa itu. Ini libatkan semua sejak awal. Prosesnya libatkan. Proses perencanaan, proses pembentukan, pengelolaan, sampai hal-hal yang bersifat kebijakan. Bagi tokoh adat, kelompok rentan, pemuda, perempuan, petani kecil, nelayan, kiai, pendito, semua dilibatkan. Tujuannya apa? Kalau ini sudah semua kita libatkan, kita ajak musyawarah, kita ajak bicara, berarti koperasi betul-betul koperasi desa, bukan koperasinya kepala desa. Ini yang harus dipahami. Yang kedua, berbasis potensi ekonomi kawasan. Spesialisasi berbasis klaster. Fokuskan pengembangan Kopdes berdasar klaster unggulan di kawasan. Jadi potensi di desa itu apa? Contoh di desa mana itu, di Lodaya Sutojaya itu, kan ada produksi apa itu? Pintu loh Pak, apa? Mebel, ya mebel. Mebel itu kan punya umput grajen ya. Umput grajen itu koperasi produksi. Lalu kalau dapat pinjaman digunakan untuk apa? Beli alat. Alat untuk memproduksi umput itu. Sehingga umput ini bisa kita jual ke PLTU sebagai pengganti batu bara. Sehingga tuh nilai kayu cilik-cilik itu, kayu kecil-kecil yang jenengan hanya untuk dibakar, bisa menjadi nilai angka rupiah yang tinggi. Ini contoh kecil saja. Potensi kawasan pertanian. Di situ adalah mempunyai potensi pertanian dengan hasil produksi jagung, produksi padi, produksi melon. Gudangnya adalah gudang pertanian. Sehingga seluruh hasil tani ini bisa diambil oleh koperasi. Dan dijual kerjasama dengan mitra strategisnya. Jangan di daerah ini beli alat mesin umput, tapi di Nglegok orangnya kayu yang gayu mesin umput, akhirnya mesinnya rati gawe. Ini manajer, tugasnya manajer. Potensi ekonomi kawasan. Yang ketiga, model kelembagaan, fleksibel dan profesional. Koperasi kawasan multi bisnis. Bentuk koperasi yang mampu menangani lebih dari satu jenis usaha. Multi bisnis, ya. Sehingga tapi mempunyai korbis unggulan. Di antara 7 bisnis itu, korbisnya apa? Itu yang menjadi skala prioritas. Yang lain adalah hanya pendamping. Ya, pendamping. Nah, untuk mewujudkan ini, ya, maka pengelola harus profesional berbasis merit. Pengurus diangkat berdasarkan kompetensi, bukan sekadar penunjukan politis. Ya, jadi pengurus itu kompeten, bukan politis. Kompeten di bidang perkoperasian sesuai dengan korbis yang kita sampaikan tadi. Mekanisme kontrol demokratis. Terapkan transparansi, laporan keuangan, dan akuntabilitas kinerja pengurus kepada anggota secara berkala. Supaya apa? Anggota percaya. Perlu berbasis online. Anggota tahu hari ini simpanan saya berapa. Hutang saya berapa. SHU koperasi berapa. Potensi yang kita angkat hari ini apa. Oh, hari ini terjadi pesanan lombok dari NTB, pesanan lemon dari Jakarta. Semua anggota tahu. Ini manajer tugasnya seperti itu, bukan dipilih karena kepentingan politik. Kalau untuk kepentingan politik nanti pelongo-pelongo, enggak ngerti. Apakah orang politik tidak boleh? Boleh, tapi yang kompeten. Yang keempat, penguatan kapasitas SDM. Ya, maka dengan proses ini pelatihan rutin, kewirausahaan, manajemen koperasi, teknologi digital, pemasaran, keuangan, hingga hukum koperasi, ini harus dipahami oleh seluruh pengurus. Pelatihan secara kontinu. Maka tadi kita sebut syarat untuk menjadi anggota sebelum terdaftar itu harus punya
sertifikat pendidikan tentang perkoperasian. Siapa yang melatih? Ya pengurusnya itu. Maka pengurus yang latih, saat durung latih ya dilatih dhisik. Enten lho. Lah ngelatih kan ngerti apa-apa penyusahane kancane. Nah, buktinya ya bisa apa? Bersertifikat kerjasama dengan Dekopin. Karena Dekopin punya lembaga namanya Lembaga Pendidikan Koperasi sesuai dengan tupoksinya sebagai edukasi. Terus sekolah kader koperasi ya. Bentuk pusat pelatihan kaderisasi pengurus dan anggota koperasi kawasan secara berkelanjutan. Kenapa kita bentuk sekolah kader? Karena umur manusia itu terbatas. Karena tidak ada jabatan seumur hidup. Tujuannya apa? Tatkala terjadi jenjang penjenjangan waktu, yang sepuh ini sudah waktunya pensiun, yang muda sudah siap menjadi pengganti. Karena koperasi ini bukan hanya untuk 5 tahun, 10 tahun, tapi untuk seumur dunia yang ada di Kabupaten Blitar ini. Sikap strategis di Kopinil Jatim. Ini sikap Jawa Timur ini. Menghadapi pro kontra ini di Kopinil Jatim mengambil sikap bijak dan strategis, yaitu satu, meluruskan orientasi Kopdes Merah Putih agar sesuai regulasi dan jati diri. Ini tugas kita memang, tugas kita jangan sampai salah menerjemahkan. Karena kalau salah menerjemahkan koperasi desa ini, cita-cita luhur Pak Prabowo tidak akan terwujud, justru akan menjadi malah petaka. Yang kedua, memperkuat sinergi antar pelaku ekonomi di desa, termasuk koperasi yang sudah eksis dan BUMDes. Kita nanti diskusi bareng. Tiga, mendorong standarisasi dan legalitas Kopdes. Ya. Empat, edukasi dan pendampingan berkelanjutan. Jadi Dekopin siap mendampingi dari sisi pendidikan. Yang kelima, advokasi program pembiayaan yang produktif dan transparan. Artinya ya pembiayaan ini harus betul-betul mendapat perlindungan hukum. Jangan sampai pengurus nanti tidak paham regulasinya, tidak memahami tentang aturan yang jelas, akhirnya terjebak ke persoalan kelak di kemudian hari. 6. Mengawal independensi koperasi agar profesional. 7. Monitoring dan evaluasi berbasis data. Penting. Ini penting, itu diperhatikan. Mohon kita perhatikan. Program Kopdes Merah Putih dapat berpotensi menjadi sistem penggerak ekonomi desa. Namun keberhasilannya tergantung pada ini. 1. Kemurnian niat. Ya, yang kedua, profesionalisme pelaksanaannya. SDM-nya, pengurusnya, pengawasnya, pembimbingnya, pembinanya, dan sebagainya. 3. Sinergi lintas sektor. 4. Serta keberanian untuk memperbaiki jika terjadi penyimpangan. Koperasi ini adalah pengelolaannya berbasis demokrasi. Roh demokrasi adalah beda pendapat. Dalam satu perbedaan pendapat, kalau tujuannya baik, itu adalah harus kita terima. Ya, caranya bagaimana? Musyawarah, mufakat, baru diambil keputusan. Bukan model instruksi, tapi model bicara dari hati ke hati. Dekopin Jatim berkomitmen untuk 1. Mengawal, membimbing dan menguatkan program ini. 2. Mengingatkan bila keluar jalur. 3. Mengoptimalkan peluang untuk membangun desa kuat, koperasi maju, dan ekonomi rakyat berdaulat. Penutup, Kopdes Merah Putih bukanlah proyek. Ini yang harus dipahami. Tapi bagian dari perjuangan nasional membangun Indonesia yang berkeadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.